kanan, tengah, official di tengah, 1, 2, official kiri. Oke, official sebelah kanan lagi Mon, satu lagi. Oke teman-teman media 7 menit ya. 7 minutes to heaven. Kalian sebenarnya udah pada nonton belum sih? Gimana filmnya? Agak Kita balik nih. Kita interview kalian. agak stres sih ya ngeliat organ-organ itu, ngeliat kamu agak teriak-teriak gitu, agak-agak ya maksudnya horornya itu terornya beda gitu loh, bukan Oke. teror yang ya tadi ya benar bukan soal ini, tapi teror yang kayak usus keluar apa gitu kayak wah. Oke. Mungkin kembali deh pertanyaannya, dengan kalian nih keluarga payung emas lah istilahnya ya. Ada nggak sih kan tadi adegannya serem-serem banget gitu, kalian sendiri pas meranin itu gimana, apalagi kayak Julio udah makan Kita mah happy banget ya. Wah, mau muntah itu. Sebagai manusia yang bermoral itu sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Benar sekali. Tapi karena shout out untuk dari tim artnya, karena itu visualnya itu sangat 1:1 dengan yang aslinya. Jadi akhirnya membantu kita untuk nggak membantu sih sebenarnya, jadi lebih sulit karena udah jijik. Bahkan teksturnya aja tuh sebenarnya agak Iya, disturbing. sangat disturbing. Jadi ya gitu. Jadi waktu scene itu yang benar ya kitanya tuh gimana caranya biar one take cepetan gitu loh. Kalau enggak kan diulang-ulang tuh kayaknya geli banget ya. Justru aku pas pegang sama Kak Jenny itu sekali itu bener-bener kayak kita hidup aja. Karena ya fun fact itu kayak pada scene rame-rame kan banyak teman-teman. Iya. Soalnya itu pada di belakang udah nyiapin kayak tempatnya. Oh iya ya. Iya, jadi setiap kali adegan itu biasa ada bucket untuk kita minta. Kecuali saya yang nggak makan, yang makan ketahuan kan aku yang nggak makan, udah termakan dulu. Tapi ada yang kejadian muntah beneran gitu. Banyak banget. Ada sih. Aku yang nggak makan aja ngeliatnya muntah banget kayak gitu kan, ya kan? Parah itu. Segala itu. Kan kita kalau adegan kita maunya kayak binatang aja makan, tapi nggak ketelan di sini, gimana dong, balik lagi dia pulang. Tapi ada traumatis sendiri nggak sih? Apa? Jadi dibuat yang benar-benar seril mungkin lah gitu dengan ininya. Tapi ada juga sih yang pakai hewan yang kayak itu juga ada Ya, tapi kalau kita makan memang dibuat sedemikian rupa lalu itu bisa dimakan. Tapi ya nggak ketelan juga sih. Tapi ada traumatis sendiri nggak sih? Walaupun udah selesai syutingnya, tapi kan itu adegannya tadi bilang jijik terus sampai muntah. Tapi sampai saat ini Ya, kalau makan ada yang daging. nge-trigger akhirnya, wah gitu. Sebenarnya jadi keinget karena dulu aku pribadi pernah jadi vegan 2,5 tahun. Jadi kayak ini tuh kayak bisa jadi kayak udah nggak usah makan daging lagi deh. Jadi Tapi ya, jadi habis syuting beberapa hari kita nggak ini ya. Kalau Iya. aku pribadi kayak geli, keinget gitu karena Iya. kan kayak ada darahnya gitu. Iya. Kalau liquid darah tuh disebut apa ya? Biasa gula. Jadi nggak boleh banyak-banyak ketelan, ntar diabetes lagi. Gula. Bro. Pantesan waktu itu aku aktif banget ya. Manis. Manis tapi juga manis itu dari darahnya, tapi untuk yang meat daging-dagingnya itu tuh sebenarnya nggak darah, itu kayak gelatin gitu. Iya. Gelatin, cuma padat banget. Jadi pas ditelan tuh ampun. jadi nggak lagi yang makan jadi merah kayak Nggak ada. Makasih banyak. Oh, apa yang itu jelly kan? Next. Next. Film ini kan selain itu bagaimana teman-teman ketika tahu film ini tuh terinspirasi langsung dari adat-adat Indonesia. Setelah kayak oh memang bener ada nih adat Indonesia. Ya pada saat kita syuting sebenarnya asik-asik aja sih, kita ketawa-ketawa. Kalau kelihatannya begitu pas syutingnya asik aja sih maksudnya. Tapi memang kita kan tahu ya di masyarakat kita khususnya di Indonesia itu ada hal seperti itu. Jadi kalau mau dibilang ngeri ya ngeri, tapi kita juga nggak pernah makan itu ya. Pernah nggak sih? Nggak. Nah itu sebenarnya filmnya Ya ampun, film dokumenter, jadi semua dagingnya potong beneran, Iya. tapi kita pura-pura aja. Nah, oke. Sebenarnya film ini tuh di luar dari berbicara tentang kanibalisme, Iya. yang sangat menarik adalah sebenarnya kan sederhana bahwa gue tuh kasih apa yang lo pengen, tapi in exchange untuk hidup lu mau atau enggak? Iya.
Jadi akhirnya film pesan ini moralnya sih itu sih. iya, film ini tuh sebagai pengingat bahwa yang paling penting itu adalah rumah. Rumah itu bisa bentuk orang, ibu, tempat kita bersandar, tempat kita beristirahat. Itu sih sebagai pengingat. Terkadang kan kita juga di fokusnya ke posisi lah, harta. Jadi film ini sebagai pengingat, oke gue bisa kasih lo, tapi in exchange untuk hal itu mau atau enggak? Nah pertanyaannya adalah apakah Yayasan Payung Gemas jahat? Iya, Iya nggak itu sih? jadi Perspektifnya orang beda-beda. iya, itu permainan moral yang kita mainkan di film ini, karena ingat yayasan ini memberikan beasiswa juga terhadap orang-orang yang lain. Iya. Tapi untuk yayasan ini bisa berjalan dengan lancar harus ada tumbal. Intinya adalah caranya bagaimana untuk bisa bertahan. Yes, Mau dimakan Kekuasaan. betul. Tapi ada beberapa kendala juga sih waktu kita ketemu di Jakarta itu ada beberapa pelayan. Saya pikir mereka akan tahan ya yang besok itu. Ternyata kita harus berkali-kali dalam naruh aja nih depan-depan. Saya bilang, kamu wah ya? Iya. Sampai dia mau pulang sebenarnya. Cuma aku bilang, ya udahlah ini kan film. Jadi dia kayak ke bawah. Aku kasihan juga sih udah dia Ke-trigger gitu ya. itu sih, jadi banyak pengalaman yang lucu ya kita lihat. Apalagi ada lagi. Kalian sebelumnya tahu nggak sih bahwa ada di akhir itu yang nggak boleh disebutin akan ada di film? Tentunya kan kita baca skrip. Iya. Kita baca skrip. Jangan disebut ya. Untuk dia yang tidak boleh sebutkan namanya. Iya. Kaget nggak begitu tahu akan ada dia? Kaget. Iya. Siapa yang gak kaget? Banyak kaget. Kalian kaget nggak pas muncul dia? Shock kan? Tapi bagusnya dia ya. Oh iya. Natural. Mixed feelingsnya tuh ada ya. Langsung ya. Nggak perlu pakai pocong kan ngambilin ya ternyata ya. Manusia bisa bikin begini juga. Semoga suka dengan filmnya ya. Makanya boleh shout out kakak kamu jangan lupa nonton Madina. Oke. Kita gini-gini aja atau gimana? Barengan aja. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Labina, mereka ada di sini tanggal Tanggal 21 Agustus 2025. di bioskop. Awas kalau tidak nonton. Biar rasa-rasa ngeri dikit lah. Terima kasih semuanya.